Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut aja ya. Hari ini saya akan memberikan sebuah tutorial lagi untuk kelas 12 TKJ, khususnya untuk uji kompetensi keahlian TKJ tahun 2025 di SMK Negeri 3 Rejang Lebok. Oke, langsung aja ya, kita akan akan langsung kita kerjakan apa aja yang akan menjadi UKK-nya nanti, tugas-tugasnya apa aja, apa yang harus diselesaikan, dan tips-tips apa aja yang harus kalian kuasai. Oke, langsung aja ya. Untuk yang pertama ini kita akan menyelesaikan server ini dulu. Jadi di server ini kita akan menyelesaikan beberapa paket-paketnya yang harus kita selesaikan. Yang pertama yaitu bin 9 DNS server. Selanjutnya itu kita harus selesaikan juga yaitu Apache 2 yaitu web server ya. Jadi kita harus selesaikan semua, dan nanti kita gunakan juga Open SSH ya, SSH server untuk memindahkan file-filenya nanti ke dalam server kita ini nanti. Nah, itu. Jadi topologinya saya akan satu persatu bahas, sekalian juga saya konfigurasikan juga. Nah, ini ya. Nah, ini yang harus kita selesaikan ini aja. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama, seperti biasa kita masuk dulu ke servernya dulu. Di sini servernya menggunakan Linux Ubuntu. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita akan membuat IP. Untuk membuat IP-nya langsung nano spasi garis miring etc garis miring netplan garis miring 00 installer config.yml. Oke, di sini kita sudah masuk ke halaman tempat menggantikan IP-nya. DHCP 4-nya kita gunakan false aja. Jadi IP statik. Jika DHCP 4-nya kita taruh true, artinya kita menggunakan IP dinamis atau otomatis ya. Jadi kita nggak perlu menggunakan IP dinamis, kita gunakan aja IP statik untuk server Linux Ubuntu kita. Oke, langkah berikutnya kita akan membuat yang namanya IP-nya. Untuk membuat IP-nya gampang banget. Di sini tipsnya jangan di tab. Nah, ini gunakan tab ya. Ini nggak boleh. Jadi kalau di Linux Ubuntu itu kita gunakan spasi. Kita gunakan spasi sampai ke bawah huruf D di DHCP tersebut. Itu ya tipsnya. Pertama, gunakan spasi. Oke, yang pertama yang akan kita lakukan yaitu kita buat dulu address addresses addresses itu. Addresses titik 2. Kalau gunakan spasi semua, kalau tidak. Ini saya gunakan spasi. Selanjutnya di sini kita buatkan IP-nya. IP-nya di sini kita gunakan 192 ya. 192.168.3 garis miring 24. Nah, itu dicatat, jangan lupa IP-nya 192.168.8.3 garis miring 24. Jadi harus gunakan 24, jangan lupa harus menggunakan 24. Oke, langkah berikutnya kita buat lagi gateway-nya, gateway 4. Nah, ini kita titik 2, kita spasikan 1. Tadi untuk maju itu kita gunakan spasi, jadi nggak usah gunakan tab. Langkah berikutnya gateway-nya 192.168.8.1 karena gateway adalah ujungnya 1. Dan selanjutnya kita gunakan kembali enter, kita spasikan di sana. Di sini kita buat name server titik 2 name server
name server titik 2, selanjutnya kita enterkan lagi. Nah, yang untuk yang terakhir ini di bawah M kita buat yang terakhir addresses lagi, addresses. Untuk addresses kita gunakan penutup kurung 192.168.3, selanjutnya koma spasi 192.168, masukkan gateway-nya .8.1. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi untuk membuat IP-nya seperti ini, DHCP 4-nya di false kan. Selanjutnya addresses gunakan ES, jangan lupa garis miring 24, dan IP-nya dicatat gateway 4 8.1, name server sama addresses itu gabungan antara IP addresses dan gateway. Kalau sudah Ctrl X Y enter, seperti itu. Langkah berikutnya kita akan melakukan restart untuk networkingnya dengan cara gampang banget, net plan apply enter. Nah, itu kalau ada yang salah itu harus kita atur lagi. Itu di sana sudah dikasih tahu ada yang salah, itu namanya name server, mungkin ditambah S ya. Kita coba lagi, masuk lagi name servers XY plan apply. Oke, seperti itu. Jadi name servernya harus digunakan, ditambahkan S, name servers, seperti itu. Kalau sudah, kita cek IP konfigurasinya sudah berubah atau belum. Untuk mengeceknya IP aja. Oke, di situ sudah berubah. Di inet ya, di ENP0S3 nya yaitu sudah berubah 192.168.8.3/24. Nah, jadi itu adalah IP server kita. Sangat gampang. Dan untuk uji cobanya, oke, langsung saja kita uji coba ya. Langkah pertama untuk uji cobanya, networking di VirtualBox nya harus kita ganti. Masuk ke sini, selanjutnya kita pilih setting, selanjutnya kita pilih network, NAT kita ganti jadi host only adapter. Nah, kalau sudah oke, jangan lupa server kita tadi 8.3, dikarenakan kita akan menguji coba ya melalui komputer ini ya. Jadi di dalam sini semua kita ubahnya, jadi langsung aja ya, komputer kita ini akan kita uji coba. Kalau bingung bagaimana uji cobanya, nah ini saya ini kan saja, kita cari elemennya komputer. Ini saya bikin topologinya. Nah, ini komputer. Nah, dikarenakan kita gunakan VirtualBox, jadi ya seperti ini uji cobanya. Ini server ya, server, dan ini adalah komputer kita, laptop. Seperti itu. Nah, di sini kita gunakan penghubungnya itu tadi host only tadi, host only adapter. Nah, itu yang menjadi penghubungnya nanti yaitu host only adapter. Soalnya VirtualBox ada di dalam komputer kita sendiri. Nah, ini ya. Nah, jadi kita bikin IP-nya nanti seperti ini, host only adapter. Oke, kalau sudah langsung aja kita agar cepat Windows R ncpa.cpl. Oke, di sini ada host only VirtualBox, host only network. Nah, ini adalah perantaranya. Di sini kita sejeniskan IP server dengan IP kita. Nah, IP servernya tadi kan 8.3, di sini kita buat aja 192.168.8.10. Nah,
seperti itu aja. Jadi inilah adalah antarmuka LAN card yang akan menghubungkan komputer kita ke dalam VirtualBox-nya. Oke, kita okekan lagi. Langkah berikutnya, coba kita tes dulu ya dari laptop ke server. Caranya gampang, Windows R, cmd, kita ping IP server. Jadi ping 192.168.8.3 spasi -t agar tracingnya banyak. Nah ini sudah, kalau ada replay bit time TTL itu artinya sudah terhubung. Agar lebih meyakinkan lagi, kita coba dari sisi servernya. Jadi server ngeping atau memanggil komputer kita. Caranya ping 192.168.8 untuk server kita, bukan server tapi komputer kita itu adalah 10. Enter. Nah, itu sudah berhasil. Nah, jadi seperti itu aja untuk membuat IP address-nya. Oke, terima kasih, selamat sore, dan tunggu lagi tutorialnya yang selanjutnya.